wengi telak garing rasane kaya lagi digulung kesleting sapi pitu rasane malah deger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elina Putri Mangunso. Saya Keisa Dewi Baharani. Saya Rahmawati Putri. Saya Mahyudana Yotaka. Saya Nabadana Prayoga. Saya Kanenggun Kalustiwa. Saya Nikita Asmiranda. Kami akan mempersembahkan video wawancara sosiologi kami. Punya ompong mengerang rantau tunggal mandang nyusah Kuyo gundul pesan aku sering ngampek kendul Gendul wote late lo tampak lo yo Selangkau jalannya miring-miring itu yo Belum selesai menaku nong Cino Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo Tengah irama alunan nong Cino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini kita mau wawancara Ibu tentang metode pembelajaran untuk tugasnya Pak Dinar, sosiologi. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang mau nanya? Bagaimana metode pembelajaran yang Ibu berikan di kelas? Beragam, berinovasi, dan menyenangkan. Kalau misalkan metode yang spesifik tentang pembelajaran yang Ibu ajarkan itu gimana? Mungkin kalau untuk sekarang kan untuk ceramah itu agak susah ya, karena kan fokusnya harus ke siswa. Jadi saya biasanya memberikan cara umum, nanti anak-anak yang mencari baru saya menjelaskan. Oke. Kalau gitu untuk pertanyaan kedua, Siapa yang membuat Ibu terinspirasi untuk melakukan metode pembelajaran yang Ibu terapkan? Guru saya ketika sekolah. Ketika Ibu sekolah, guru itu menyenangkan. Iya. Oke. Untuk metode pembelajaran yang Ibu terapkan ini, apa ada kendalanya? Kalau untuk kendala pasti ada ya, Ya, salah plus satunya. minusnya. Oke. Kendalanya di mana? Namanya matematika pembelajaran yang sulit ya. Ya, dan itu hanya beberapa siswa yang hanya senang akan pembelajaran itu. Jadi bagaimana caranya untuk menarik siswa yang kurang, maksudnya yang minatnya kurang dalam matematika untuk bisa ikut dalam pembelajaran. Nah, itu yang termasuk sulit menurut Kalau saya. kelebihan Ibu untuk mengajar matematika itu gimana? Beragam. Jadi untuk pengajarnya, untuk materi ini saya mengajarkannya apa, itu menurut saya tuh lebih menarik. Jadi materi ini rumusnya apa, itu gimana caranya saya harus menarik siswa, itu menurut saya itu mas. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ada di kita. Kapan sih timingnya pas untuk Ibu menerapkan metode tersebut? Ketika di kelas. Ketika di kelas. Timing berarti ini jatuhnya ke praktek ya? Iya. Untuk yang praktek matematika mungkin agak sulit karena kan untuk pengaplikasian sebenarnya banyak, cuman untuk menarik siswanya itu ya. Jadi biasanya saya kalau untuk praktek itu hanya beberapa mata pelajaran aja. Misal salah satunya kalau misalnya saya ngambil trigonometri, nanti saya bisa menghitung tinggi menara atau tinggi tiang, itu berarti bisa di lapangan gitu. Berarti untuk pembelajaran Ibu sendiri itu ada tes lisan tidak? Beberapa saat ada. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Sekiranya gimana teknik yang pas kepada siswa difabel? Difabel berarti yang berkebutuhan khusus ya? Iya. Aduh, sulit ya jawabnya. Kalau teknik yang pas mungkin hanya beberapa guru yang tahu ya, yang biasanya guru ABK ya. Kalau saya untuk teknik itu saya kurang tahu, karena jujur saya belum pernah mengajar yang itu. Jadi saya kurang tahu bagaimana cara menghadapinya. Kenapa Ibu merasa bahwa metode yang diajarkan Ibu itu bekerja secara efektif?
Kalau untuk bekerja secara efektif hanya beberapa mungkin ya. Kalau untuk pembelajaran lain, materi lain mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk matematika ya ada plus minus tadi. Jadi harus mencari pembelajaran apa yang kira-kira cocok untuk materi ini, pembelajaran apa yang untuk materi ini. Jadi metodenya itu setiap materi mungkin berbeda-beda. Mau menanyakan lagi, ini agak di luar dari skrip kita. Selain mengajar matematika, Ibu di sekolah SMA N9 ini ngurus apa aja sih? Jabatan ya? Iya. Kalau jabatan sih sebagai guru kelas aja ya, untuk guru mapel. Terus pembina OSIS. Iya, dan MPK. Itu sekian dari kita. Terima kasih sudah ingin diwawancarai oleh kita. Makasih Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa yang jawab, oke. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Keisha. Saya Kanaya. Saya Yuda, saya Nova. Saya Nikita. Saya Rahma. Saya Lina. Oke, dengan saya Bapak Agus. Terus, Bapak apa kabar? alhamdulillah baik, Nak. Ngomong-ngomong Kalian- Bapak ngajar sebagai apa ya? Saya di sini ngajar mata pelajaran matematika Kelas berapa aja? kelas 12 IPA seluruhnya sama kelas 10 IPS 4 sama IPS 3. Oke. Di sini kita mau wawancarain Bapak tentang metode pembelajaran yang Bapak pakai buat Bapak ngajar. Oke. Kita mulai pertanyaannya ya. Oh, siap. Bagaimana metode pembelajaran Bapak yang Bapak terapkan di kelas? Metode saya itu sistemnya apa ya? Jadi belajar, catat, tulis soal latihan. Terus lagi Siapa sih yang menginspirasi Bapak untuk melakukan metode tersebut? inspirasi ini saya dapatkan dia karena saya belajar dari pengalaman saya sendiri ya. Karena dengan metodenya misalkan dengan kita banyak melatih dengan latihan soal-soal, maka dengan latihan tersebut anak akan mudah memahami apa yang kita inginkan, apa yang guru inginkan gitu. Sebelumnya di metode pembelajaran Bapak ini Bapak ada kendala nggak? Kendalanya apa ya? Kendalanya aduh, apa ya kendalanya ya? Sepertinya ada tapi untuk apa? Kendalanya itu di perhitungannya kali ya. Di perhitungannya. Karena banyak yang Bener. kurang minat. Iya, kurang minat ya betul. Oke, jadi. Sekiranya gimana Bapak ngajar kepada siswa yang difabel? Difabel, Iya. disable, Iya. masuk Ya. kekurangan gitu. Iya. Oh. Disable misalkan apa ya? Kekurangannya gimana nih Mas di dalam Pembelajaran. Oh, misalkan dalam kalau itu berarti saya perlakukan spesial gini. Misalkan ada beberapa anak, misalkan dari 5 orang, misalkan ada 2 atau 3 yang enggak ini. Nanti yang 2 apa yang kurang itu saya perlakukan spesialisnya, saya perlakukan ada jam lebih buat dia, ada pendampingan khusus buat dia supaya paham, supaya bisa apa yang dia nggak paham. Ya. Yes. Kira-kira kapan sih timing yang pas kalau Bapak mau menerapkan metode tersebut? Timing yang pas, jadi kalau misalkan pas kita lagi kasih contoh misalkan ya, habis kita kasih materi, kita kasih contoh kan, setelah kasih contoh terus kita kasih soal. Nah setelah kita kasih soal, ntar kan kita ketahui nih anak yang misalkan udah selesai, cepat selesai terus paham. Nah udah selesai paham, nah yang udah selesai pertama itu kita kasih lagi yang agak tingkatannya soalnya agak lebih susah. Jadi nah terus yang belum paham tadi kita dampingin, kita bimbing yang mana nih caranya, gimana step by stepnya begitu. Kenapa Bapak merasakan metode
Kenapa Bapak merasakan bahwa metode yang diterapkan bekerja dengan efektif? Kenapa saya merasa metode saya pakai bekerja efektif? Ya karena saya merasa kenapa gitu, karena apa yang saya inginkan tercapai dengan cara yang saya pakai itu, metode itu gitu. Sesuai harapan ya. Gimana sih menentukan metode mengajar agar sesuai dengan materi pembelajarannya? Menentukan metode pembelajaran agar sesuai dengan materinya. Oke, jadi sekarang kita harus lihat dulu apa indikator belajarnya, indikatornya sama tujuan pencapaiannya mau gimana. Nah setelah itu udah baru kita pahami, misalkan kayak di eksponensial ya. Eksponensial kan itu pangkat-pangkatan ya, pangkat-pangkatan. Nah itu kan dia perkalian yang dikalikan dengan pangkatnya itu. Jadi nerapinya ya pakai contoh hidup, contoh kehidupannya iya. Bayang guys kalian contoh kehidupan pakai jadi cantik apa hubungan dengan kehidupan. Kalau kalian mungkin masih banyak yang bingung dengan misalkan min utang-utang gitu ya hutang tambah hutang di berapa hasilnya hutang atau positif. Terus jadi saya mengaplikasikannya seperti itu. Jadi lihat dulu nih ini tentang apa nih, berarti ntar dihidupkan dengan ini gitu. Misalkan kayak contohnya kayak misalkan satu orang ini ngutang terus ngutang lagi nanti hasilnya apa begitu ya. Oke. Saya mau tanya lagi Pak, tadi Bapak kan bilang akan ada waktu tambahan. Gimana sih Pak cara ngebagi waktu biar bisa efektif? Oke, jadi masih dalam 1 KBM ya. Oke, dalam 1 KBM kan 1 jam pelajaran kan di sini kan 30 menit ya. Harusnya kan 45 ya. Harusnya 45 menit 1 jam pelajaran, berhubung ini hanya 30 menit. Dan matematika itu kan 4 jam ya. Jadi kalau 4 jam itu hitungan realnya itu 2 jam ya, 120 menit kan. Oke, realnya 120 menit. Jadi di saat kita habis membagi yang soal-soal tadi, anak-anak yang domainnya bagus gitu ya. Nah bagus gitu, jadi mereka dikasih bukan dikasih beban sih, kasih soal yang agak rumit, maksudnya tingkatannya lebih tinggi daripada yang kurang tadi. Nah yang tingkatannya agak rumit tadi itu mereka berfokus ke sana dulu. Nah saya fokusnya ke yang kurang tadi, jelasin yang masih pokoknya yang kurang tadi saya jelasin dulu gitu. Jadi pas di 4 jam pelajaran itu sini sudah paham dengan metode dengan materi yang anak-anak pintar udah paham fase. Nah sini baru paham, jadi bisa ngikutin nggak terlalu jauh gitu. Kalau misalkan kita paksakan pukul rata, misalkan yang paham udah paham terus kita fokus ke ini, yang sananya nggak kondusif, yang pahamnya pasti nggak kondusif, udah pasti sibuk ke yang lainnya karena nggak ada kerjaan lagi. Nah kalau misalkan dia kasih soal lagi, dia akan pasti fokus dengan yang dikerjakan dia. Nah saya fokus sama yang ini gitu, nanti pas selesai pasti bareng gitu. Lagi. Oke, sekian dari wawancara kita. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Udah ya? Iya, Pak. Bapak Gue tampol.